Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan tentang sifat wujud. Qala al-ulama, berkata para ulama, fayanbaghi 'alal mu'minil muqin, seyogyanya wajib, ya, wajib kepada seorang mukmin yang yakin. Kata kuncinya mukmin yakin, mukminil muqin biwujudihi ta'ala, tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, alla yaghfala an syuhudihi 'inda ru'yati kullil mawjudat, untuk tidak lalai, hatinya tidak lalai, an syuhudihi, dari menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, 'inda ru'yati kullil mawjudat, ketika melihat setiap yang tercipta, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada syuhudihi, menyaksikan, bukan menyaksikan zat Allah, tetapi bahwa menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberadaan semesta, dengan keberadaan apapun yang kita lihat. Tidak mungkin sesuatu yang kita lihat itu ada dengan sendirinya, tapi memiliki orang atau sesuatu atau yang mengadakan sesuatu tersebut. Maka ketika kita menyaksikan, maka kita mengatakan bahwa Allah itu ada. Terlalu banyak. Tapi karena kita seringnya melihat sesuatu, tidak pernah terlintas di dalam hati kita kemudian untuk mentasbihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jarang merenung, jarang berpikir, jarang kita menggunakan otak kita dan hati kita untuk mengungkap bahwasanya Allah itu maha ada, sehingga itu yang mempertebal keimanan kita. Itu yang jarang kita lakukan. Makanya sering disebut tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfisana. Banyak itu ungkapan bahwa berpikir satu saat, 1 jam berpikir full yang menghasilkan keimanan yang mendalam, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nah, ini ungkapannya. Artinya betapa orang yang berpikir itu dihargai, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'ainil mustadalli biha, dengan pandangan, dengan mata batin al-mustadalli biha, yang mampu mengungkapkan dalil dengan keberadaan mawjudat tadi itu. Mustadil, mengungkapkan dalil, ya. Misal mungkin arak dengan teliti teres, dengan hanya meneliti semut, itu mampu membuka cakrawala berfikirnya dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebelumnya tidak pernah beriman, padahal baru satu makhluk Allah, dan itu pun gerak-geriknya belum habis dia teliti. Mungkin yang diteliti semut itu punya rongga berapa, dia punya gerakan berapa kali dalam sekali gerakannya, apakah dia bernafas atau tidak. Itu semut yang sangat kecil. Bagaimana dengan kemudian manusia atau kemudian alam raya ini terlalu banyak. Itu yang disebut dengan bi'ainil mustadil biha ala wujudi mawjidiha, terhadap wujud pembuatnya, wujud penciptanya, wa kamali qudratihi, dan kesempurnaan kemampuan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal mawjudat, karena setiap yang diwujudkan itu, setiap sesuatu yang ada itu,
tunadi bilisani haliha nidaan, itu akan memanggil dengan lisan halnya, ya, lisanul halnya, nidaan yasma'uhu ahlul qulub, yang panggilan itu hanya bisa didengar oleh ahlul qulubil munawwarah, itu bisa didengar oleh orang-orang yang memiliki hati yang sudah diterangi. Mampu kita dengar. Jangankan sesuatu yang benda hidup, artinya bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, ataupun apapun. Hatta kemudian itu adalah air, batu, dan tanah, itu memiliki cara untuk mentasbihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian kita tertutup, ya, pendengaran kita untuk bisa mendengarkan apa yang mereka lakukan. Misal teres itu, semut itu selalu bertasbih, ya, hampir semua kehidupannya dari dia baru ada sampai dia mati, semut itu bertasbih. Makanya semut itu satu yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kita tidak mampu mendengarkan suara tasbihnya semut ataupun binatang-binatang yang lain. Makanya lamun teh gorok sampi, gorok bebek, gorok manok, nika apa yang kita lakukan? Kita menyembelihnya itu di atas nama Allah. Karena ketika kita menyembelih nika, kita sudah memutus zikirnya dia untuk mentasbihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu zalim. Nah, itu zalim. Makanya kita meminta izin kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong. Nah, nikah adalah bentuk apa? Bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nadhiru binurillah, yang mereka itu memandang dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mereka yang diungkapkan oleh semua ciptaan Allah itu? La ilaha illallahul azizul hakim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha aziz, yang maha hakim. Nikah yang diungkapkan oleh Nabi, oleh semua yang tercipta nikah, kecuali jin dan manusia. Kembali nyebun jin manusia nikah tengah bengelan, tengah bengalan, tengah susahan, sehingga setebing akal, tebing nakal manusia ke jin supaya dia menggunakan akalnya. Dengan menggunakan akalnya, maka dia bisa lebih hebat daripada malaikat, lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia itu diimbangi dengan nafsu. Nafsu ini yang sulit dikendalikan. Makanya kemudian ada malaikat yang disebut dalam malaikat Harut Marut di dalam surat Al-Baqarah nikah, tentang malaikat yang ingin bagaimana manusia itu diberikan nafsu, mencoba memberi nafsu sekali, ternyata sulit untuk mengendalikan nafsu nikah. Nah, itu sebabnya manusia ketika mampu mengendalikan nafsunya itu lebih mulia daripada malaikat. Kita lanjut. Wa fil hikamil athaiyah, disebutkan di dalam hikam al-athaiyah oleh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam raya ini, ya, seluruh alam ini zulmatun, itu dalam kegelapan. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, hanya saja kemudian ada cahaya yang menampakkannya, itulah zuhurul haqqi fihi, karena zuhurnya, tampaknya yang maha hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, arah teori kan, teori yang mengatakan bahwa sebenarnya semuanya ini gelap kecuali kemudian ada cahaya yang meneranginya. Kita sebenarnya dalam kegelapan semua. Cahaya ini baru muncul, cahaya yang terbesar yaitu matahari yang menjadi induk cahaya nikah. Nah, itu semua kita berada dalam kegelapan, ya, dalam kegelapan. Tahu anda ini dinara napiaran lampu dinara dilah dia tahu ruang apa-apa. Jadi kita ini sebenarnya dalam kegelapan, dan kegelapan yang paling gelap yaitu ketika seorang tidak memiliki cahaya iman. Faman ra'al kauna, siapa yang melihat alam raya itu, walam yashhadhu fihi
dan dia tidak menyaksikan bahwanyanya di situ ada Allah yang menciptanya, artinya Allah lah yang menciptanya, au indahu, atau di sisinya, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau sudahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka sebenarnya dia telah dibutakan, ya, dibutakan wujudul anwar, tentang keberadaan nur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar, maka dia terhijab, terdindingi, tercegah pandangannya dari matahari ma'rifat bisuhubil athar, dengan kabut, ya, kabut athar itu bekas, artinya bekas nikah berarti ada sesuatu yang mendindinginya, sehingga kemudian pandangannya ini tidak bisa menembus. Nah, nikah ini sifat wujud. Nah, kita bahas sedikit tentang sifat wujud nikah. Wujud itu adalah sifat nafsiyah namanya. Wujud itu nama lainnya adalah sifat nafsiyah. Mungkin di belakang nanti akan dibahas nikah sifat nafsiyah, tapi kita bahas dulu sedikit, okay? Sifat wujud itu satu-satunya sifat yang disifati dengan sifat nafsiyah. Kenapa? Karena sifat wujud ini adalah sifat induk, ya, sifat induk. Kenapa dikatakan begitu? Karena Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan keberadaannya. Tidak ada wujud selain wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebut wujud, maka wujudnya sifatnya nisbi. Ada yang namanya sifat nisbi, ada wujud nisbi, ada wujud hakiki. Wujud hakiki itulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wujud nisbi ini adalah wujud kamuflase, wujud yang tidak benar wujud. Apa alasannya? Nanti akan tersifati sendiri. Karena wujud ini mengalami perubahan, mengalami ketiadaan, mengalami kehancuran, mengalami kematian, mengalami ketiadaan. Itu sebabnya disebut wujud nisbi. Kemudian ada wujud hakiki, yaitu wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan sifat nafsiyah. Kemudian nanti kita bahas lebih lanjut nafsiyah. Kedua nanti ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah 5 sifat setelahnya. Salbiyah itu hanya sifat yang meniadakan, yang mencabut semua pikiran-pikiran makhluk yang mengatakan bahwa Allah itu seperti ini. Itu maknanya sifat salbiyah. Salbiyah itu mencabut sampai tuntas. Jadi tidak ada pikiran-pikiran manusia atau makhluk yang mengatakan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat kesempurnaan dalam zat Allah. Sifat kesempurnaan dalam zat Allah. Nanti dia setelah ada sifat ma'ani ini, dengan sendirinya pasti ada sifat ma'nawiyah. Kenapa? Dengan sendirinya kalau kita ada sifat ma'ani, maka ma'nawiyah ini pasti ada. Sifatnya adalah qudrah, maka maknawi dari qudrah itu qadir, yang maha berkuasa. Nah, nanti lanjutannya kita akan bahas insyaallah. Nah, deh. Jadi kita balik ke sifat nafsiyah tadi. Nah, sifat nafsiyah ini sifat yang hanya Allah yang memilikinya. Sifat berkesendiriannya Allah Ta'ala. Dan sifat nafsiyah ini, wujud ini akan diterangkan nanti di sifat seterusnya dalam salbiyah nikah. Itu yang menerangkan sifat wujud nikah. Jadi sifat wujud nikah baru kita lebih memahaminya setelah diterangkan oleh sifat salbiyah. Ya, setelahnya itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadith, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah. 5 sifat ini yang mendukung sifat wujud. Kalau kita tidak paham 5 sifat ini, maka sifat wujud itu menjadi rancu.
Itu akan dibahas nanti, nggih. Nah, nanti kemudian ada orang yang berpaham materialisme. Paham materialisme itu artinya orang yang menuhankan materi. Menuhankan materi atau melihat bahwa sesuatu materi itu adalah Tuhan. Sehingga nanti ini sifat wujud ini akan meniadakan semua bentuk materi. Ya, semua bentuk materi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bahwa itu bukan Tuhan. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala sifat-sifat yang menempel padanya. Nah, itu, okay. Jadi misalnya bagian terkecil dari alam maya ini disebut hidrogen. Nah, itu bagian orang yang pelajari kimia ini. Ya, itu bagian terkecil hidrogen. Lalu kemudian diteruskan sampai ke menjadi uranium. Misalnya Iran itu ada pengayaan uranium. Ya, nanti uranium ini ketika sudah terkumpul dan menjadi suatu kekuatan besar bisa menjadi atom. Ya, kumpulan uranium itu bisa menghasilkan bom atom yang sangat dahsyat, yang bisa meluluh lantakkan bumi ini. Itu baru dari hal yang paling kecil nih kan, baru yang paling kecil, sesuatu yang tidak secara kasat mata tidak mampu dideteksi. Dan bau te boye, dan bau te sinte tegita nih kan. Jadi nih kan. Lalu kemudian sampai ada oksigen nih kan, sisi te hirup nih kan. Misalnya mojok atasan kan telang oksigen, atau misalnya di tempat kedap suara sandi bau utama oksigen ngonek-ngonek kan denara hampa udara jari. Ketika hampa udara kan oksigen kurang, itu bisa menyebabkan kita mati. Dan itu adalah makhluk Allah. Semuanya itu adalah makhluk dari yang terkecil nih kan. Sampai kemudian nanti kita akan beranggapan bahwa setiap pergerakan, setiap sesuatu benda yang ada itu hasil kesimpulan orang yang berpikir itu mengatakan pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin dia tercipta sendirinya. Sampai Isaac Newton deh, ini yang berajah kimian. Isaac Newton itu punya kesimpulan bahwa semua benda yang ada ini itu tidak bisa terjadi muncul dengan kebetulan. Tidak bisa muncul dengan kebetulan. Misalnya teori yang mengatakan bahwa setelah ini semua bentuk kumpulan-kumpulan ini meledak, itu yang menyebabkan terjadinya alam raya nika. Ya, misalnya galaksi Bima Sakti nika setelah meledak, ya, ketika ada dulu ya, leman awal nika, sehingga memunculkan bumi dan langit dan sebagainya, itu teorinya sangat lemah. Kenapa? Karena itu bisa memunculkan benda hidup dan benda mati. Ada air, ada benda padat. Dari mana munculnya itu? Dimungkin kan? Itu suatu yang mustahil. Maka kesimpulan bahwa dari orang yang berpikir nih ke sekelas Isaac Newton itu mengatakan bahwa ada yang membuatnya. Walaupun wallahu alam dia sudah muslim atau tidak. Ya wallahu alam ya. Siapa tahu dia sudah muslim. Karena kebanyakan ilmuwan-ilmuwan yang sudah mencapai taraf tertinggi itu pasti dia muslim. Jarang sandi muslim. Sekarang makanya Jerman nih makin banyak orang muslim itu dari para ilmuwan. Itu kebanyakan muslim dari para ilmuwan. Kenapa? Karena mereka mengkaji. Setelah mengkaji mereka menemukan bahwa ada titik lemah yang dia tidak bisa capai. Ada titik lemah dia yang tidak bisa dicapai kecuali dia pasrah. Dan itulah ada kekuatan yang maha dahsyat yang di luar itu. Nah, itulah sebabnya kemudian Islam itu akan diungkap oleh orang-orang yang berakal. Jadi syukur Tiampun Gosami beriman tanpa harus susah payah berpikir, tanpa susah payah harus meneliti, jadi ilmuwan. Jadi ya napiaran ini jariah orang tua kita nggih. Sa Islam jadi milut Islam. Jadi milut Islam. Dia tua berpikir berembe tak sebenar. Nah, ini nggih. Makanya dakwah di barat itu berbeda dengan dakwah di Indonesia.
atau di Timur Tengah berbeda. Jadi lamun Indonesia aja selapu jadi ustaz, selapu jadi baru ya sekedar tahu muni, sekedar tahu. Makanya pemilihan dai itu hanya cuma di Indonesia. Pemilihan dai karena kode jadi dai langsung jadi ustaz, karena kode jadi ini jadi ustazah. Nah, itu kan sebenarnya bagus. Cuma kemudian jangan sampai kemudian itu sudah dianggap final. Nah, iya sih takutan sebenarnya. Lagu ya bagus sebenarnya dia lamun tahu kemudian dia tetap ingin belajar dan sampai kemudian berhenti dia belajar ketika sudah merasa diri di atas panggung. Itu yang kita takutkan. Ada lebih kurangnya. Saya takut dan sabakat si penyakit ain karena kena kode waktu bangga-banggaan, waktu ajum-ajum biasanya yang ngerepak. Nanti din bau sampai masak, dinuna beli selesai. Lai arak dai kode saya datang jepte lain deh si kode. Sekarang, Wisnu Kabiran. Itu ternyata tidak kuat dia menahan napi, menahan daripada pujian mate kode. Itu salah satu contohnya, ya. Makanya kemudian ya secara wajar saja. Kamu sanjung karena kode ya sanjung biasa-biasa, tidak selalu sanjung lalu bahaya. Lamun sanjung karena kode jangan sampai lupa membaca subhanallah. Kepenter mana ke subhanallah, kepenter mana? Alhamdulillah, kepenter anak. Subhanallah, alhamdulillah, keengas mana ke kegagah mana? Ya, itu yang kita ucapkan. Puji Allah dulu baru memuji makhluknya. Inaina satalat segirang talat kembang, dabe ya puji lo kembang. Mati, tahu. Bengaan lah lo kembang, ceket benalat, tahu ke doang rahasia benalat ibu muni kesola. Lamut puji kembang, terpuji di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan, ya. Kemudian itu yang dimaksud dengan sifat wujud yang disebut dengan sifat nafsiyah, sifat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilikinya. Kita lanjut. Sifat yang kedua adalah al-qidam. Apa makna al-qidam itu? Wa ma'nahu anna Allah Subhanahu wa Ta'ala ghairu masbuqin. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ghairu masbuqin bi'adabin, tidak didahului oleh sifat ketiadaan. Marak sasid sampean sawi. Jadi sifat wujud ni keberadaan Allah itu maka dia disifati oleh qidam, pasti dulu. Sifat qidam ini sesuatu yang terdahulu. Ghairu masbuqin bi'adamin, tidak didahului oleh ketiadaan. Tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau didahului oleh ketiadaan berarti dia pernah tidak ada. Wah ndeara. Nah, lamun yang belum bersami kan, wah ndeara. Lahir tahun balu-pulu, tahun 70 betau. Dinara itu manara. Yang betau waktu nu, yang itu manara. Nah nih kan, dalam waktu 9 bulan ternyata itu bisa berproses menjadi manusia seutuhnya. Inak sa li dalam tian tahun wah ne beketuan wajari mamanak darah wajari mata manak li dalam darah beketuan mana? Siapa yang bekerja? Darah wah te gawe dengan ini cuma sinante doa di dalam tian sinante doa sampai kemudian bentuk manusia ini sempurna. Jadi, sempurna dalam waktu 9 bulan sempurna dia keluar. Apa usaha manusia di dalamnya? Dinara. Apalagi sama men sanine penawak dinara usaha sinante doa berember-ember ya berember-ember tetap nanti. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mencipta sehingga keberadaan satu makhluk itu pernah mengalami ketiadaan. Artinya wah ndeara lain dan kembali menjadi tidak ada. Nah, itu yang disebut qidam,
tidak didahului oleh sifat ketiadaan. Sehingga ia terjemahan kena lamun bahasa sasa ke ambil apa terjemahan lain. Bejulu di sini Allah Ta'ala sakena bejulu ni bombe kena bejulu sabejulu terdahulu bahasa Indonesia terdahulu bejulu piran dan bejulu lamun kena masih kena piran berarti masih ada waktu makanya kemudian akal itu tidak bisa menyentuh sesuatu yang tidak bisa dibahasakan. Dia tahu bahasaan kecuali kita mengatakan qidam terdahulu, sehingga kita mengatakan makna qidam itu adalah bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak didahului oleh ketiadaan. Itulah maknanya yang sebenarnya, tidak didahului oleh ketiadaan. Wal muradul qidam adzati, yang dimaksud dengan qidam dzati, zat, jadi itu untuk menyebut di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan zat, ya, zat. Jadi dia tersebut kena awak, badan, jisim, tidak boleh. Itu tetap mengatakan zat. Zat itu mewakili bahasa kita, sehingga salah ketika mengatakan nabi misal jisim Allah Subhanahu wa Ta'ala, awak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua akan menyesatkan. Maka salah satunya kalimat kata yang bisa mewakili adalah mengatakan zat. Nah, zati itu maknanya qidamuz zati, itu dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya qidam. Apa itu? Wa huwa la awwala liwujudi, tidak ada awal dalam wujudnya, tidak ada awal dalam wujudnya. Denara ndara, tidak ada kata mulai. Paham ya? Tidak ada kata mulai. Piran ara, piran mulai, piran wujud, denara. Itu yang dikatakan apa? La awwala liwujudi, tidak ada awal dari wujudnya. Wa yastahilu alaihi al-huduth, mustahil bagi Allah itu huduth. Huduth nikah sesuatu yang baru, sesuatu yang ada sebelumnya pernah mengalami ketiadaan, itu huduth. Sehingga ada namanya hadith. Hadith dalam bahasa nikah adalah sesuatu yang baru. Ada muhdatsat, muhdatsat sesuatu yang baru. Sehingga muhdatsat itu sama dengan bid'ah. Bid'ah itu mencipta sesuatu yang baru. Sering dengar kena bid'ah, itu sesuatu yang dimunculkan baru. Nah, nikah. Jadi huduts itu sesuatu yang baru. Wad dalilu ala dzalik, dalilnya yang demikian itu apa? Wujudi hadhil makhluqat. Wujudu hadhil makhluqat, adanya seluruh makhluk. Jadi tiang pelunggu sami sandi tahu berdalil nih, si Al-Quran hadis ya gampang dalil. Mana dalilnya? Wujudu hadhil makhluqat, yaitu adanya seluruh makhluk nikah. Selesai, sah iman, sah iman. Dibuktina di sini Allah harap sehingga sahara selaku makhluk sah iman. Jadi itu mudahnya kita membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu, karena laulam yakun qadiman, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat qadim, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat qadim, lakana haditsan, pasti dia akan sifatnya hadits, bersifat tercipta, bersifat baru, bersifat sesuatu yang diadakan. Itu pasti. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan dia tidak qadim, maka dia pasti hadits, gitu. Walau kana haditsan, seandainya dia hadits, ya, baru, laftaqara ila muhdits, maka dia pasti
akan memerlukan muhdits. Kalau dia baru, kalau ia tercipta, maka dia membutuhkan pencipta. Dan itu sesuatu yang tidak pernah selesai. Sesuatu yang disebut dengan laun daur atau tasalsul. Apa makna tasalsul itu? Yaitu logika yang terus berputar, logika yang mencari awal daripada penciptaan itu. Kembali bunara dengan sara inama saya pian, inama si inama, papu pian, papu saya pian, balok saya pian, sampai kemudian tidak berkesudahan. Ujung saya Nabi Adam, saya lahiran jenara bile mansubun dinara baru muncul, dan mungkin itu satu yang tidak mungkin, mustahil bagi akal kita mengatakan dia ada dengan sendirinya. Itu yang disebut dengan tasalsul atau daur, suatu logika atau berpikir. Orang yang berpikir itu mengatakan tidak selesai pertanyaan itu, pasti akan menuntut terus. Kembali ibu narak masjid nih, saya pian tukang piran datang tukang no, piran narak tukang no, tahun semene sembeleman dengan tukang no. Itu tidak akan selesai pertanyaan itu. Itu sebabnya kemudian dengan dalil ini maka itu meniadakan sesuatu yang muhdits. Wa muhdithuhu yaftaqiru ila muhditsin akhar. Dan pencipta yang itu akan membutuhkan pencipta yang lain. Jadi saling menciptakan. Baru seperti pengeluaran sabaru no. Wa hakadha ila ghairi nihayatin. Begitulah pertanyaan itu akan muncul sampai tidak berkesudahan. Dan ini selesai. Wa dukhulu ma la nihayata lahu fil madhi muhalun. Dan masuknya pertanyaan seperti itu sampai tidak berkesudahan fil madhi, sampai dari di masa lalu nih ke muhalun, satu yang mustahil. Wal mutawaqqif al muhal. Dan ketika kita berhenti pada pertanyaan yang mustahil, dan dia pasti mustahil. Gitu. Walam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Maka tidak akan ditemukan semua makhluk ini jika kemudian kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya awal. Lamun di sini Allah Subhanahu wa taala berdoi awal, berdoi napiaran mulai, arak leman mulai, berarti kita mengatakan bahwa makhluk ini tidak akan pernah ada. Dan selesai pertanyaan itu sampai akhir dia selesai. Makanya kemudian sifat ini yang meniadakan suatu hal yang muncul di pertanyaan akal kita bahwa Tuhan itu berjenis atau Tuhan itu bermateri. Nah, itu yang kemudian meniadakan itu semua. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa taala huwal awwal, dialah yang maha awal. Kita selesaikan dulu sifat qidam. Warawal Bukhari an Imran bin Husain. Imam Bukhari meriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Ji'naka linatafaqqaha fid din." Kami datang kepadamu untuk memperdalam agama. Walinas'alaka an awwali hadzal amri, dan menanyakan kepadamu dari tentang awal masalah ini. Makana, suatu yang ada. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un qabla. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, wa lam yakun syai'un qabla. Tidak ada sesuatu sebelumnya. Namanya sesuatu itu semua materi, semua yang tercipta namanya sesuatu. Qala ulama, berkata para ulama,
fayanbaghi al-mu'min al-muqin, maka wajib bagi orang yang mukmin ya muqin, yang berkeyakinan dengan seyakin-yakinnya biqidamihi ta'ala, dengan sifat qidamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Ayyashkurallaha ta'ala ala ni'matil ijad, itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ijad. Jadi nikmat ijad itu adalah nikmat tercipta, nikmat diciptakan, nikmat kita diciptakan oleh Allah. Itu yang kemudian kita tidak mampu untuk memuji Allah dengan apapun yang keluar dari lisan kita. Dengan adanya apa? Dengan adanya nikmat ijad nih. Nikmat ijad itu adalah nikmat Allah mengadakan kita, nikmat Allah menciptakan kita. Itu namanya nikmat ijad. Wa ni'matul imdad, dan nikmat imdad. Jadi nikmat itu terbagi dua, ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Nikmat ijad itu adalah nikmat yang Allah telah menciptakan kita, dan imdad itu adalah nikmat selain itu. Selain itu semuanya namanya imdad. Allati min jumlatiha an ja'alahu musliman bi taufiqihi. Nikmat imdad itu termasuk juga ya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi seorang muslim dengan taufiknya. Ya, dengan taufiknya kita berdoa, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Wahai yang jalal, yang ikram, yang maha agung lagi maha pemurah, amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Itu ada di Nabi kita baca ratib haddad. Ya, ratib haddad itu adalah bacaan wirid zikir yang tidak boleh dilepas, ya. Jadi yang pesankan kepada seluruh kita, jangan sampai tidak membaca ratibul haddad. Betona ratibul haddad arak nilai buku apa yaran sabiasa nang sakode. Nah, sabiasa tekadu catatan kumpulan doa-doa aran le ratibul haddad sekedi namun terbaca paling arah 10 menit selesai, tapi dia dikarang oleh Imam Al-Haddad. Itu isinya semua adalah doa-doa yang luar biasa, termasuk ini dibaca ya dzal jalali ikram amitna ala dinil Islam. Itu pesan dari semua guru para habaib supaya kita tidak meninggalkan ratibul haddad, dibaca minimal sehari sekali. Nah, itu deh. Wa fil hikamil ataiyah, disebutkan dalam hikamul ataiyah, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma. Dua nikmat yang tidak keluar dari kita, itu ada dua. Wala budda likulli mukawwanin minhuma. Itu nikmat itu selalu ada pada semua yang tercipta, ya. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Ini kedua yang selalu ada di setiap makhluk. Makanya kita kemudian banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ijad dan nikmat imdad. Nah, nggih. Insyaallah mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat afiat, punya kesempatan kita lanjutkan di lain waktu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillah.